Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial untuk mengajak kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani, anugerah tertinggi dari ilahi. Bahkan Sayyidina Ali pun bertutur, qalbu mu'min baitullah, penggalih atau hati nuraninya orang mukmin adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat selalu masih menyisakan dialog yang panjang. Dan dialog itu adalah sesuatu yang sangat baik, progresif, dan akan mengayakan perbendaharaan pemahaman kita terhadap syariat Islam itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita sampaikan dalam relung hati kita yang terdalam, yakni mengapa fikih wanita khususnya yang bertalian dengan sholat berjamaah di masjid ataupun musola terdekat dengan tempat tinggalnya atau tempat kerjanya masih dianggap tidak wajib. Nah, memang kalau didasarkan pada fikih klasik, ini cara baca ilmuwan sosial, jika ditinjau kembali fikih klasik, maka nyaris fikih klasik yang menjadi acuan atau fikih Imam Mazhab itu dilatar belakangi oleh sosiokultural, geografis masing-masing wilayah. Dan setiap ulama yang ada di belahan di luar Jazirah Arabia dan yang lainnya itu hampir selalu mengacu pada penafsiran yang disampaikan oleh imam-imam yang hebat, fuqaha yang istimewa di Timur Tengah. Tidak salah, namun ada salah satu pemikir, yakni Jamal al-Banna, yang lahir pada tanggal 15 Desember 1920 di Mesir, menulis kitab yang sangat indah, mempesona, yakni Nafwa Fikih Jadid, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Manifesto Fikih Baru. Hal ini sebenarnya pola pikirnya tidak baru sama sekali, karena sang legendaris Imam Syafi'i sudah lampau mendahulinya. Imam Syafi'i ketika beliau bermukim di Irak dengan ketika beliau bermukim di Mesir, fikihnya berbeda. Oleh sebab itu ada qaul qadim dan qaul jadid. Jadi ada yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu hal yang lama, yaitu waktu beliau ada di Irak, tempat kelahirannya, dan ketika beliau berhijrah ke Mesir. Nah, jadi bukan barang baru
bagi umat Islam, apalagi ulama dan santri, adanya reformasi pemikiran di dalam syariat Islam. Nah, hanya saja permasalahannya Jamal al-Banna ya, dengan nafwa fikih jadid ini tidak begitu dikenalkan dan tidak banyak dikutip. Bahkan kami masih belum pernah menjumpai karena keterbatasan kami kutipan yang mengetengahkan pendapat Jamal al-Banna. Apa yang menjadi core atau inti sari pemikiran atau mahkota dari karya Hasan al-Banna ini, Jamal al-Banna ini beberapa keliru karena ini adalah hasil adiknya Jamal al-Banna, ini adiknya Hasan al-Banna, sang legendaris Ikhwanul Muslimin. Nah, pemirsa, beliau Jamal al-Banna mengatakan bahwa ukuran benar itu hanyalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu mutawatir yang mutlak kebenarannya. Tidak diragukan lagi. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu jika kita kembali kepada Al-Quran, kemudian memapas permasalahan yang ada sekarang, mestinya, ini sekali lagi, ini bukan fatwa, juga bukan analisis ulama dari kami. Ini hanya sekedar kami membaca, kemudian untuk mengayakan pemahaman kita, dan jika dimungkinkan, ada yang lebih legitimate untuk meneruskan pendapat sederhana ini. Di dalam Al-Quran itu ada klausul bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi ila akhir ayat. Jadi yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ambil dari sini, ya, kita mengacu pendapatnya Jamal al-Banna, maka Al-Quran harus didahulukan. Jika ada hadis yang mengatakan bahwasanya, atau pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya wanita pergi ke masjid, memakmurkan masjid itu sunnah, maka sekarang dihadapkan pada permasalahan wanita itu adalah soko guru segala guru di tengah rumah tangga kita. Nah, sementara jika ke masjid itu sunnah, kemudian nyaris semua wanita mengabaikannya. Artinya tidak ke masjid, nyaris semuanya. Nah, apalagi dibarengi dengan, kalau di Malang yang kami tahu, hampir tidak ada masjid, kecuali 1-2, yang menyisakan ruang bagi wanita untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, hadis yang mengatakan bahwa sholat di rumah lebih baik dan sholat di kamarnya bagi wanita lebih baik, ini masruh ya, Bukhari Muslim dan yang lainnya itu ya, itu benar. Nah, tetapi ini harus dipahami bahwa ketika Rasulullah ngendikan seperti itu, bersabda seperti itu, hadis ini bertalian dengan keamanan. Sebab apa? Dari Bukhari Muslim dan yang lainnya juga, sahabat-sahabat wanita itu ketika menghafalkan Al-Quran itu melalui lisan Rasulullah SAW yang didengar di masjid-masjid yang diimami oleh Rasulullah. Jadi di mana Rasulullah ada di Masjidil Haram, maka wanita itu juga turut serta menjadi makmumnya. Bahkan dijelaskan wanita itu disunahkan kalau pulang di depan laki-laki. Nah, inilah kemudian yang dicontoh oleh budaya Madura. Orang Madura seperti kami ini, kalau teguh berpegang pada
tradisi Madura, wanita itu ditaruh di depan, bukan di samping. Kenapa? Karena lebih terjaga keamanannya, insya Allah seperti itu. Nah, sudah waktunya kiranya bahwa jangan sampai lebih wajib ke mall, ke pasar, ya bekerja dibanding dengan kewajiban untuk memakmurkan masjid. Ini yang harus dipertimbangkan. Jadi mudah-mudahan Pak Sun Masail dari Nahdlatul Ulama maupun Majelis Tarjih ya, dari Muhammadiyah antara lain termasuk Persis dan yang lainnya itu berpikir kembali untuk mendudukkan ya fikih wanita ini, bahwa wanita menjadi harus memakmurkan masjid, bersolat berjamaah di masjid ketika satu, dalam keadaan aman. Kemudian kedua, ditemani oleh suami ataupun anak lelaki yang sudah balik atau dewasa, atau ditemani oleh saudaranya yang bisa dipercaya. Apalagi masjid sekarang itu begitu meluber di mana-mana. Jadi sudah waktunya kita kembali kepada standar tolak ukur Al-Quran untuk mendudukkan fikih sebagai salah satu, bukan satu-satunya, sebagai salah satu piranti untuk memahami sholat berjamaah, khususnya bagi wanita. Mudah-mudahan masjid kita makin makmur dengan hadirnya wanita-wanita solihah. Karena apa? Kita harus mengaku secara jujur, pengajian, dibaan, tahlilan yang terbanyak wanita. Kenapa? Masjid justru harus dilalaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.